Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian, peserta didik baru kelas 7 di SMP Negeri 1 Surian, tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Tema pada MPLS tahun 2021 adalah mengembangkan potensi siswa berkarakter, menyenangkan, bersahabat secara maksimal dari rumah. Semoga dengan mengikuti kegiatan MPLS ini, kalian dapat menambah pengetahuan, menambah relasi teman, dan mengenal lingkungan sekolahnya, baik itu Bapak Ibu gurunya, staf tata usaha, kemudian sarana dan prasarana ataupun fasilitas yang ada di SMP Negeri 1 Surian. Baiklah, untuk materi kali ini Bapak akan menyampaikan mengenai cara belajar pada masa pandemi COVID-19. Cara belajar pada masa pandemi COVID-19 yang sesuai dengan petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Silakan simak secara seksama, kemudian tulis hal-hal yang penting, dan kalau ada yang belum paham, silahkan untuk ditanyakan. Baiklah, Bapak ingin share screen dulu. Pembelajaran di masa pandemi. Coba sekarang Bapak ingin bertanya apa yang kalian ketahui mengenai pandemi COVID-19. Silahkan berikan penjelasannya secara singkat, ditulis di buku catatan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kamu belajar selama ini pada masa pandemi? Silakan dituliskan juga di buku catatannya masing-masing. Nah, jadi ada dua permasalahan untuk dijawab, kemudian ditulis. Silakan Bapak beri waktu 5 menit. Nanti setelah menjawab, hasilnya difotokan, kemudian dikirimkan pada grup WhatsApp MPLS ini. Nah, anak-anakku sekalian, pada masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Surian itu ada dua macam. Yang pertama, pembelajarannya secara online atau juga disebut daring dalam jaringan. Dan yang kedua, yaitu pembelajarannya di luar jaringan atau tidak online. Yang online, kita menggunakan fasilitas aplikasi, yaitu grup WhatsApp. Nanti anak-anakku sekalian akan dibuatkan grup,
berdasarkan kelasnya masing-masing. Hal ini untuk mengefektifkan kalian belajar selama pandemi ini yang berbasis online. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan video pembelajaran, baik dari videonya Bapak Ibu Guru yang ada di SMS Tusurian ataupun video dari Bapak Ibu Guru yang ada di luar SMS Tusurian. Biasanya akan di-share ke grup WhatsApp, baik berupa video utuh ataupun sudah yang ada di dalam YouTube. Kemudian ada juga aplikasi Google. Kalian tentunya yang memiliki handphone, smartphone, sudah memiliki akun Google masing-masing. Nah, nanti itu akan digunakan untuk belajar secara online. Apalagi bagi kalian yang sudah mengaktifkan akun belajar.id-nya. Nah, itu akan lebih memudahkan Bapak Ibu Guru dan juga kalian untuk belajar secara online. Kemudian yang keempat ada aplikasi Zoom atau tatap muka secara virtual. Yaitu nanti kalian akan diajarkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom ini. Selain belajarnya secara online atau daring, juga difasilitasi belajar tidak online atau di luar jaringan, yaitu caranya atau strateginya dengan home visit atau guru berkunjung ke rumah masing-masing siswa. Dalam hal ini tiap kelompok siswa yang ada di daerah atau dusun masing-masing yang ada di desanya. Nanti kalian akan dikelompokkan berdasarkan domisili atau tempat tinggal kalian yang terdekat. Masing-masing siswa yang terdekat itu akan dikelompokkan. Misalkan kalau yang dekatnya ada 10 orang dalam satu kelompok. Ini tidak akan keluar dari satu desa tentunya ya. Mudah-mudahan berkelompoknya bisa dalam satu dusun saja. Kemudian ada LKS atau Lembah Kerja Siswa. Diharapkan kalian bisa belajar secara mandiri dengan adanya LKS ini. Nanti Bapak Ibu Guru akan mandu kalian cara menggunakan LKS. Dan LKS ini bukan satu-satunya sumber belajar. Silahkan kalian gali lagi sumber belajar yang lain, bisa meminjam buku dari perpustakaan juga. Kemudian belajarnya lewat radio atau televisi. Nah, bagi kalian mungkin yang sudah punya smartphone sudah ada ya aplikasi radio. Dan tentunya televisi sudah ada di masing-masing rumah. Nah, biasanya kalau televisi itu yang ada konten pembelajarannya atau program pembelajarannya adalah di TVRI. Dan radio ini pada semester kemarin Sumedang sudah melaunching program belajar bersama di radio RKS. Kebetulan Bapak pun sebagai salah satu pengisi pada program tersebut. Khusus untuk mata pelajaran IPA kelas 9. Kemudian yang keempat, belajar secara tidak online, kalian akan membuat sebuah proyek belajar berbasis proyek. Nanti akan ditentukan oleh sekolah proyek apa untuk semester sekarang yang akan dilaksanakan. Jadi kalian akan dibimbing oleh Bapak Ibu Guru dengan cara mengunjungi setiap kelompok tersebut. Nah, strategi ini dinamakan dengan strategi 7 komplementer. Model pembelajaran, ada 7. Nah, sekarang kita jelaskan secara satu persatu.
Bagaimana belajar secara online via WhatsApp? Nah, di sini sudah ada tampilan ya. Sudah ada tampilannya. Nanti kalian akan dikelompokkan. Pastikan kalian sudah punya smartphone, sinyal, ya kalau pakai WA, walaupun H+ juga bisa menerima pesan WhatsApp. Tentunya punya kuota dan aplikasi WhatsApp. Nah, bagi kalian bagaimana Pak bagi yang tidak memiliki smartphone atau HP ya? Nah, tentunya nanti akan ada pendataan dari sekolah siapa saja siswa yang tidak memiliki HP. Nanti akan diberikan pinjam tablet oleh pihak sekolah. Nanti kalian akan ke sekolah dipanggil, kemudian menandatangani peminjamannya. Tentunya harus dirawat dengan baik dan digunakan untuk kepentingan belajar. Terus Pak, kalau di saya sinyalnya kurang bagus. Nah, kalau masalah sinyal, silahkan ya. Kalian tentunya Bapak sudah cek ke tiap-tiap daerah yang ada di Kecamatan Surian. Ternyata sinyal ini, misalkan Pak ada yang bagus itu di salah satu titik. Misalkan di rumah siapa, silakan di situ kalian belajarnya secara online. Berkelompok juga tidak apa-apa. Yang penting harus tetap menjaga protokol kesehatannya. Nah, kemudian kuota. Nah, kuota ini kalau semester kemarin, setiap siswa yang terdaftar dan nomornya tidak ganti-ganti itu akan diberikan kuota gratis. Kalau siswa itu 10 giga untuk 1 bulan. Kalau Bapak Ibu Guru 12 giga. Nah, enak ya. Jadi silakan pergunakan fasilitas ini. Nah, biasanya Bapak Ibu Guru memberikan materi pembelajaran via WhatsApp group itu ya. Yang pertama akan memberikan salam dulu. Dan salam, kalian tentunya harus menjawab wassalamualaikum. Boleh diketik di WhatsApp grupnya ataupun pakai voice note. Kemudian setelah itu tentunya kalian harus membaca instruksi secara utuh. Instruksi dari Bapak Ibu Guru. Dipahami instruksi tersebut dan kalau ada yang tidak paham silahkan tanyakan di WA. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengisi absen. Misalnya suka ada yang terlupa, langsung saja mengikuti pembelajaran tanpa mengisi absensi. Kemudian, selama pembelajaran, itu harus aktif belajarnya. Apalagi ketika kalian sudah mengisi absen, langsung saja keluar atau tidak mengikuti tahapan pembelajaran. Sehingga kalau istilah zaman sekarang namanya ghosting, menghilang begitu saja. Harus aktif. Aktifnya itu bagaimana ya? Silakan kalian kalau Bapak Ibu Guru bertanya, kalian jawab atau merespon. Minimal merespon iya. Baik, Pak. Oke, Pak. Seperti itu ya. Dan nantinya tentunya ada proses pembelajaran yang sangat menyenangkan dari Bapak Ibu Guru untuk kegiatan belajar kalian selama belajar dari rumah. Silakan ikuti kegiatan pembelajaran sampai tuntas pada jam pelajaran tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara memberi pesan atau chat via WhatsApp dengan Bapak Ibu Guru? Nah, ada 4 tahapan. Biasanya kalau kalian mau mengirim tugas, mau bertanya, atau mau berdiskusi dengan Bapak Ibu Guru, silakan ikuti 4 tahapan ini. Agar kita membiasakan mengirim pesan secara santun. Karena kan visi sekolah kita itu santun, unggul, prestasi, santun, unggul, peduli, dan religius. Nah, minimal kalian bisa mengirim pesan secara santun. Pertama yang harus dilakukan adalah mengucapkan dulu salam. Assalamualaikum, diketiknya ya.
Atau selamat siang Pak, selamat pagi Pak, Bu, selamat malam Pak, Bu, gitu ya. Kemudian ucapkan perkenalannya. Misalkan, saya Hafid dari kelas 7A. Kemudian apa tujuannya pesan tersebut? Saya ingin bertanya mengenai tugas mata pelajaran apa. Misalnya di LKS halaman berapa? Silakan tanyakan. Itu tujuannya. Kemudian yang keempat, setelah selesai, kalian ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak atau Ibu atas jawabannya. Boleh berikan emoticon. Emoticonnya tentunya ya yang sopan juga dan santun. Nah, itulah cara memberikan pesan atau mengechat via WhatsApp dengan Bapak Ibu guru. Nah, kemudian yang selanjutnya belajar secara online-nya via video pembelajaran atau biasanya Bapak Ibu guru sudah menyimpan di YouTube masing-masing. Seperti ini ya. Tentunya tadi punya smartphone, sinyal, kuota juga, dan aplikasi video atau YouTube. Kemudian belajar secara online-nya lewat Zoom Meeting, secara virtual meeting. Tentunya harus punya aplikasi Zoom juga. Kemudian menggunakan akun Google. Nah, biasanya Bapak Ibu guru itu akan memberikan absensi via Google Form. Jadi kalian akan diberikan link untuk masuk kepada alamat tersebut, nanti akan mengisi absensi. Atau selain mengisi absen juga saat penilaian harian yang akan diberikan Google Form-nya. Atau ada juga aplikasi yang lain, misalkan untuk penilaian bisa menggunakan Kahoot atau Quizizz atau banyak lagi. Nah, sekarang pembelajaran yang tidak online. Pembelajaran yang tidak online, yaitu strateginya adalah home visit. Di mana nanti ketika kalian sudah dikelompokkan berdasarkan domisilinya yang terdekat, Bapak Ibu guru akan mendampingi kalian belajar dan akan berkunjung pada tiap kelompok di daerah masing-masing. Nah, ini dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Kemudian yang kedua, yang secara tidak online itu adalah menggunakan LKS agar kalian dapat belajar secara mandiri di rumahnya masing-masing. Kemudian tadi menggunakan radio atau TV, mendengarkan penjelasan materi pelajaran lewat radio. Ini untuk menambah pemahaman materi pelajaran. Atau juga lewat televisi yang ada program pendidikannya. Yang terakhir yaitu adalah yang tidak online, pembelajarannya berbasis proyek. Jadi secara berkelompok, nanti kalian akan diberikan sebuah permasalahan yang harus dipecahkan dalam sebuah proyek. Kalian harus bisa merencanakan apa yang menjadi solusi dari masalah tersebut. Kemudian melaksanakannya tentunya dengan alat dan bahan yang sudah kalian ada di lingkungan masing-masing. Kemudian setelah itu sudah jadi barangnya, kalian promosikan lewat video, promosikan lewat poster, juga bisa hasil kegiatan proyeknya. Ini untuk menambah kalian pemahaman, menambah kalian keterampilan berpikir secara kritis dan juga kreatif, kemudian bisa berkomunikasi dengan temannya dan juga berkolaborasi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, terakhir Bapak ucapkan terima kasih. Itulah penjelasan materi tentang pembelajaran saat pandemi COVID-19 yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Suria. Jadilah siswa yang super. Jadi visi SMP 1 Suria itu adalah terwujudnya
warga sekolah yang super, yaitu santun, unggul, peduli, dan religius. Santun minimal kalian hormat pada Bapak Ibu guru, hormat pada orang tua, dan juga teman yang paling atas atau kakak tingkat. Kemudian unggul. Unggul dalam hal ini berprestasi yang baik secara akademik maupun non-akademik. Kemudian yang ketiga, peduli. Peduli pada sesama, berbagi kasih sayang pada teman, dan lingkungan. Kalau ada yang sakit, kita tengok. Kemudian ucapkan, kalau ada yang meninggal, kita ucapkan berbelasungkawa, itu peduli. Pada lingkungan, kita menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita, dengan merawatnya, menyiram tanaman, membersihkan tempat yang kotor, itu peduli. Kemudian religius, dengan cara mengamalkan ajaran agama Islam yang kalian anut pada kehidupan sehari-hari. Semoga kalian menjadi siswa yang super. Sekian materi dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis pada kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tadi pertanyaan yang awal, 2 pertanyaan itu, silahkan dipotokkan, kemudian kirimkan secara japri ke Bapak saja. Jangan lupa beri nama ya dan kelas atau kelompoknya. Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super.